Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyana Agustianingsih, NIM 210167171, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Yulanti Rasyid, SPD MPD. Baik, saya akan mempresentasikan materi PPT saya dengan berjudul Metode Pembelajaran Bahasa yang dilatar belakangi oleh psikolog tradisional, behavioristik, kognitifistik, dan humanistik. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikolog tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikolog tradisional. Batasan psikolog tradisional sebenarnya sangat kabur, sebab dengan menyebut psikolog tradisional, maka akan banyak berkembang anggapan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada istilah psikolog tradisional, tentunya ada psikolog modern. Yang kedua, penamaan tradisional di samping mengandung konotasi anatomi modern, cenderung mengundang nuansa tidak ilmiah. Psikolog tradisional pun memiliki cabang-cabang aliran sesuai dengan masa perkembangan psikolog itu sendiri. Menurut Suparlan, paling kurang ada 5 aliran psikolog tradisional, yaitu psikolog masa Renaissance dan humanistik klasik. Yang kedua, psikolog reformatif dan kontra-reformatif. Yang ketiga, psikolog zaman realisme. Yang keempat, psikolog zaman rasionalisme. Yang kelima, psikolog abad dalam subbab ini. Mengingat keterbatasan ruang gerak, hanya ditampilkan 3 orang tokoh, yaitu pertama, Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris dengan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon memiliki 3 buku, yaitu The Advancement of Learning, The New Atlantis, dan Novum Organum. Berkaitan tentang permasalahan pendidikan, Bacon menyatakan bahwa hendaknya mata pelajaran di sekolah itu disusun atas observasi yang telah diteliti dan percobaan ke arah penyelidikan terhadap dunia nyata. Jadi, tidak berdasar atas tradisi atau dogma-dogma tertentu. Yang kedua, menurut John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya terkenal disebut dengan tabula rasa. Ada yang mengartikan kertas putih bersih, ada juga yang menerjemahkan lilin putih bersih. John Locke sama halnya dengan tokoh pendidikan lainnya, hanya dengan menulis beberapa buku untuk menyampaikan cita-citanya. 3. Jean-Jacques Rousseau. Jean juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam. Semasa hidupnya, dia menulis 3 buku. Meskipun 3 buku yang ditulisnya membicarakan hal yang berbeda, namun terdapat kesamaan pandangan tentang manusia. Menurutnya, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah mengubah dan memelihara lingkungan, termasuk memelihara sumber daya alam agar dapat tumbuh dan berkembang. Yang D. Rancang bangun metode. Dalam hal ini, memiliki 7 karakteristik yang membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya, yaitu tujuan belajar bahasa asing, fokus utama pembelajaran bahasa, dengan keuntungan yang diperoleh melalui penerapan dalam MTBT adalah rendahnya pemilihan kosakata, kalimat, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Tata bahasa diajarkan secara deduktif, siswa-siswa penutur asli bahasa target. Tuntutan terhadap guru untuk mengembangkan kreativitasnya, dengan kata lain, tugas guru relatif lebih ringan dibandingkan dengan jika guru menerapkan metode lain. Yang E. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa dan terjemahan. Maksudnya, pola interaksi belajar mengajar selanjutnya disingkat IBM. Dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan satu-satunya sumber di kelas, sehingga otoritas guru sangat tinggi. Bahkan guru cenderung dipandang sebagai monster yang menakutkan. Guru merupakan pengendali utama IBM. C. Metode langsung. Sejarah singkat. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik secara Henry Smith dari Inggris, William Fjord dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem-sistem bunyi dalam kajian linguistik. Oleh karena itu,
Pada tahun 1886, didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonic Association. Pendirian IPA terutama dimaksud agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat, menggunakan lambang-lambang yang sama. Beberapa pakar menganjurkan agar pembelajaran bahasa dilandasi oleh prinsip-prinsip pemerolehan bahasa secara alamiah. Ide-ide ini pada akhirnya menumbuhkan metode-metode pembelajaran bahasa yang pada umumnya dikenal dengan metode-metode alamiah atau natural method. Pada perkembangan selanjutnya, metode-metode alamiah ini mengacu kepada suatu pengembangan metode pembelajaran bahasa yang kemudian dikenal dengan metode Langue atau Direct Method. 2. Landasan teori kebahasaan. Seorang ahli psikolog dari Jerman, Frankl pada tahun 1884 mengemukakan pendapatnya lewat buku yang dipublikasikannya bahwa cara-cara yang ditempuh Saufer dapat dibenarkan. Menurut Frankl, cara terbaik untuk pembelajaran bahasa kepada siswa adalah dengan menggunakan bahasa tersebut secara aktif dalam ruangan kelas. Meskipun demikian, dari segi teori kebahasaan, penganjur metode ini belum mendayahgunakan teori ketatabahasaan tertentu. Tampaknya, metode ini berkembang ketika masa peralihan dari linguistik tradisional ke linguistik struktural, dari psikolog tradisional ke psikolog behavioral. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjuran ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikolog yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. Penganjuran ML dalam penerapan metodenya berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Jadi, nuansa psikolog behavioristik pun sudah mulai berkembang dalam mengembangkan ML ini. Yang keempat, rancang bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya ML. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan di Jerman. Metode ini dikenal dengan Amerika Serikat dengan nama metode Berwick. Dalam praktiknya, ML dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam menerapkan metode langsung. Dalam hal ini, guru ditempatkan sebagai model, panutan sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya-jawab. 2. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikolog behavioristik. Yang pertama, tokoh dan ide utama psikolog behavioristik. Yang pertama, Edward Le Tourniquet. Tokoh ini terkenal sejak pertengahan abad 20 di AS. Menurutnya, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan pencapaian indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial and error. Yang kedua, menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teorinya yang dinamakan lexical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Menurutnya, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul, dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Yang ketiga, menurut B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep yang pertama, kontrol tingkah laku atau behavior control, dan modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Melalui konsep-konsepnya ini, dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian, yaitu penguatan, hadiah, hukuman, dan penundaan. B. Metode audiolingual. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh pemikiran psikolog behavioristik adalah metode audiolingual. Di samping itu juga perlu dicermati bahwa metode ini juga dilatar belakangi oleh linguistik struktural. Yang pertama, sejarah singkatnya. Sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa atau Grammar Translation Method, kadang-kadang juga disebut dengan metode tata bahasa terjemahan, dan metode langsung Direct Method yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Memasuki
Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain oral method, Neukai, audiolingual habit theory, functional skill strategi, dan nama audiolingual method pertama diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1964. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Charles Frisch dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemberian linguistik struktural. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikolog behavioristik. Psikolog behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Yang keempat, rancing bangun metode yang didasari dengan tujuan pembelajaran, penerapan pembelajaran guru dan materi, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. C. Metode Suggestopedia. Sejarah singkatnya, Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikolog dari Bulgaria, yaitu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikolog, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Penggunaan metode Suggestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Dalam Suggestopedia, Lozanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Dari penekanannya terhadap pelafalan serta pandangan-pandangannya tentang pembelajaran kosakata, terlihat suatu pandangan bahwa leksik merupakan hal yang pokok dan terjemahan leksikon lebih mendapatkan perhatian daripada kontekstualisasinya. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Lozanov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembangan metode Suggestopedia. Sungguh pun demikian, ia memisahkan Suggestopedia dari konsep-konsep klinis hipnotis yang sempit sebagai jenis penyataan kesadaran yang statis, mirip tidur dan dapat diubah. Yang keempat, rancangan bangunan metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancangan bangunan metode Suggestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal. Yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan penggunaan metode Suggestopedia adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara cepat. Yang kedua, silabus. Pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Suggestopedia berlangsung selama 30 hari. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari. Sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Yang ketiga, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Jenis kegiatan yang paling khas dalam penerapan metode Suggestopedia adalah kegiatan yang menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Kegiatan menyimak ini merupakan bagian khas dari fase pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama suatu unit baru. Yang kedua, peranan pembelajaran. Sifat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Suggestopedia adalah sukarela secara ideal. Kelompok-kelompok pembelajaran hendaknya homogen secara sosial. Jumlahnya 12 orang dalam satu kelompok dan perbandingan antar pria dan wanita adalah sama. Selama kegiatan, para pembelajaran duduk dalam suatu lingkaran. Dalam hal ini dapat mendorong terciptanya hubungan tatap muka dan pergantian partisipasi aktif antara mereka. Peranan mengajar. Dalam penaran metode Suggestopedia, peranan utama mengajar adalah untuk menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah pembelajaran untuk dapat disugesti dengan baik. Menurut Lozanov, beberapa perilaku guru yang diharapkan dalam metode ini adalah
1. Tunjukkanlah kepercayaan penuh pada metode ini. Perlihatkan perilaku yang tidak mudah puas dalam hal tata krama dalam berpakaian. Aturlah secara cepat dan perhatikanlah dengan cermat tahap-tahap proses awal pengajaran, misalnya pemilihan dan penayangan musik serta ketepatan waktu. Yang keempat, pemeliharaan sikap serius dan sungguh-sungguh terhadap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, berikanlah tes dan berikanlah respon secara bijaksana terhadap makalah-makalah yang jelek, kalau ada. Selanjutnya, berilah penekanan pada sikap-sikap global terhadap materi dan peliharalah kegairahan yang sopan. F. Peranan materi pembelajaran. Setiap unit pembelajaran hendaknya dikehendaki oleh suatu ide yang memberi ciri pada subtema yang beraneka ragam. Sebagai suatu hal yang memegang peranan, maka lingkungan pembelajaran hendaknya juga dipertimbangkan oleh dimasukkan dalam materi pembelajaran. Yang G. Kelas bahasa yang berlangsung selama 4 jam. Mempunyai 3 bagian yang berbeda. Bagian pertama disebut bagian tinjauan lisan. Di sini bahan yang akan dipelajari dipakai untuk diskusi oleh guru dan siswa. Semua peserta diskusi dalam suatu lingkaran pada kursi yang dirancang dengan khusus. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode Sugestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam menerapkan metode-metode sebelumnya. Yang keenam, kemungkinan penerapan metode Sugestopedia dalam pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut yaitu metode Sugestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lazanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin ilmu, misalnya yoga, musik klasik, dan psikolog. Yang kedua, ciri yang paling mencolok metode Sugestopedia adalah penggunaan musik dan ritme musik bagi pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Sugestopedia. Tampakkanlah bahwa sasaran metode ini adalah agar pembelajar terampil menggunakan bahasa yang dipelajarinya sebagai alat komunikasi. Yang keempat, dalam mendesain atau merancang penggunaan metode Sugestopedia, hendaknya diperhatikan tujuan silabus tipe kegiatan belajar mengajar, peranan pembelajaran, peranan pengajar, dan peranan materi pengajaran. 5. Prosedur penerapan metode Sugestopedia terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pembahasan dengan cara berdiskusi. Dan bagian ketiga berupa meditasi dan pemutaran musik. Yang ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikolog kognitivistik. Berbeda dengan penganjuran psikolog behavioristik, penganjuran psikolog kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi menganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, teori ini sangat erat hubungannya dengan teori atau psikolog sibernetik. Peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajar. Keanekaragaman kebutuhan pembelajaran ini ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Implikasi dari keadaan ini adalah aktivitas pembelajaran dalam kelas berorientasi dan berpuasa pada 18 pembelajaran. Kedudukan materi pembelajaran ditekankan pada hal yang menunjuk komunikasi pembelajaran secara aktif. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru, siswa, siswa dengan siswa, bahkan guru dengan siswa dengan masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, PK dimaksudkan untuk menyembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Yang kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar. Yang ketiga, peran aktif antar guru siswa sangat demokratis. Yang keempat, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikolog humanistik. Aliran psikolog yang keempat adalah psikolog humanistik. Bagi penganut teori psikolog ini, proses belajar harus berhalu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikolog belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan.
Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.